warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Handayani dengan NPM 0576571117, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Medan. Di sini saya akan membuat video mengenai pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram guna memenuhi tugas 1 mata kuliah basis data. Baik, di sini saya langsung saja membuka file soalnya ya. Berikut adalah tugas 1 untuk mata kuliah basis data. Di sini ada contoh kasus dan pertanyaan yang harus saya buat, yaitu adalah saya harus membuat entity relationship diagram untuk contoh kasus di atas. Pertama-tama yang harus saya lakukan adalah saya akan menganalisis contoh kasus tersebut dan apa-apa saja langkah yang harus kita perbuat. Berikut adalah analisis yang saya lakukan terhadap studi kasus tersebut, yaitu studi kasusnya adalah sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada pasien. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Baiklah, menurut saya entity yang diperlukan untuk studi kasus ini adalah ada 3, yaitu yang pertama adalah dokter, yang kedua adalah pasien, yang ketiga adalah administrator. Oke, kita langsung saja buat untuk entity-nya ya. Saya membuat entity diagram ini menggunakan website ERD Plus. Mengapa saya memilih aplikator ini? Menurut saya ini yang paling mudah saya gunakan untuk saat ini. Oke, baik, kita langsung aja buat entity-nya. Tadi ada 3 entity, yaitu 1, 2, 3, yaitu dokter, pasien, ada dokter, ada pasien, dan ada administrator. Lalu langkah kedua adalah menentukan atribut-atribut dan kata kunci untuk masing-masing entity. Pada dokter memiliki atribut ID dokter sebagai primary key, nama dokter, spesialis, dan waktu kerja. Pada pasien memiliki atribut ID pasien yang merupakan primary key, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Pada administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, waktu jaga, yang mana primary key-nya adalah ID admin. Oke, langsung saja kita tambahkan atribut-atributnya. Pada dokter memiliki atribut nama dokter, spesialis, dan waktu kerja. Oke, kita tambahkan 3 entity atribut. Oke. Tadi ada ID dokter sebagai primary key. Lalu ada nama dokter, spesialis, dan waktu kerja. Oke. Nama dokter. Oke, maaf ada iklan. Waktu kerja dan spesialis. Sekarang kita akan menambahkan atribut untuk entity pasien. Yang diperlukan adalah ID pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Oke, kita tambahkan beberapa atribut. Yang jelas adalah ID pasien,
sebagai primary key. Lalu ada nama pasien, ada jenis kelamin, ada nomor HP, lalu satu lagi ada alamat pasien. Lalu kita akan melengkapi atribut untuk entity administrator. Di sini diperlukan ID admin, nama admin, dan waktu jaga. ID admin sebagai primary key, nama admin, dan waktu jaga. Oke, baik. Berikut adalah 3 entity awal yang diperlukan untuk studi kasus pada rumah sakit tersebut. Baik, langkah selanjutnya harus kita lakukan adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, menentukan derajat relasi, dan melengkapi himpunan entitas. Dalam kasus tersebut, saya temukan semua relasi bersifat many to many, yaitu banyak dokter memiliki banyak pasien mendaftar pada banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter, dan banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Lalu kita juga memerlukan tambahan relasi untuk melengkapi himpunan entitas tersebut. Yang kita perlukan adalah entitas pendaftaran, entitas pemeriksaan, dan entitas data. Baik, kita langsung aja membuat entity diagramnya. Tadi kita memerlukan 3 tambahan entity. Yaitu entity data, entity pendaftaran atau daftar, boleh pendaftaran, dan satu lagi yaitu entity pemeriksaan. Baik, kita akan menambahkan atribut pada entity tambahan. Pada entity pendaftaran, kita membutuhkan atribut ID pendaftaran sebagai primary key dan ID pasien sebagai foreign key. Lalu pada entity pemeriksaan kita memerlukan atribut ID pemeriksaan sebagai primary key, lalu ada waktu pemeriksaan serta ID dokter dan ID pasien sebagai foreign key.
ID dokter sebagai foreign key, lalu ID pasien juga sebagai foreign key. Oke, baik. Kita akan menambahkan atribut untuk entity data. Entity data memerlukan atribut ID data sebagai foreign primary key serta ID admin dan ID dokter sebagai foreign key. Oke. ID data, ID admin, ID dokter. Baik, sesuai langkah 3, 4, dan 5, kita akan menambahkan entitas pendukung, yaitu data, pemeriksaan, dan pendaftaran. Saya akan sedikit menjelaskan apa yang sudah saya buat untuk relasi diagram berikut. Pada saat pasien datang ke rumah sakit, pasien akan melakukan pendaftaran. Lalu, kemudian, pendaftaran akan dilayani oleh administrator, yang mana artinya administrator akan melayani pendaftaran. Kemudian, administrator memeriksa data, dan administrator akan memberikan data. Setelah itu, dokter akan menerima data yang telah diperiksa oleh administrator. Lalu dokter akan memeriksa pasien, yang mana dokter akan melakukan pemeriksaan, di mana hal ini terjadi berbarengan dengan pasien yang diperiksa oleh dokter. Pasien mendapatkan pemeriksaan dari dokter. Jadi sesuai data yang sudah diidentifikasi sebelumnya, bahwa banyak pasien melakukan banyak pendaftaran, banyak admin memberikan banyak data pada banyak dokter, dan banyak dokter menangani banyak pasien. Berikut ini adalah hasil entity relationship diagram yang dihasilkan untuk studi kasus rumah sakit tersebut guna memenuhi tugas 1 basis mata kuliah basis data. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya harap video ini dapat memenuhi tugas 1 mata kuliah basis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.